Bandung. Mau kemana nih kita? Ini nomornya Bandung jangan kota. gitu. Kita mau ketemu kerabat kita, fotografer di sana. Oke. Berangkat. Berangkat. Yes. Ini mau kemana mas? Nggak tahu. Anjir. Saya nggak tahu kemana. Lanjut nih. Lanjut. Capek nih bapak. Gas. Gas. Kanan terus bang. Terus ikutin ini. Terus ikutin ini benar. Nah, ke kiri nih kiri. Mati tiduran. Woi dago, guys, kita lewat dago, dadah dago. Ada bangkit. Wih deh. Dari kubur. Tadi kata yang cewek tadi iya ada semi simurangki. Lihat dong, Tommy itu memang kayak efeknya ya. Malu banget anjing. Pas banget di sampingnya ya. Gue mau itu, bang buka. Gue kira buka yang sini. Gue mau main mana? Yang pas dulu udah dibuka. Udah dibuka ya. Halo Kang. Yes, mantap. Ini dari videografer Polda. Kami dari Videografer Polda. Aku tes urin. Udah diberesin semua. Udah di Baru semalam aduh. Oh, padahal suruh share lab ya. Oke, gua mana? Boleh nih taruh gini. iPhone jangan. Kan bawa dah. Tadi dari Wisma sebelumnya. Gangnya kecil banget. Ke sana lagi masuk. Gangnya kecil banget. Tapi enggak apa-apa bisa pergi ke situ ya. Ini apa nih semalam? Halo Bang. Ini kamera. Halo, siapa namanya? Ada. Ini habis BO nih. Ini asal cari tahu ini ya. Buat kepo. Ini maspot. Kita kemana, Mas? Pak, kita mau kemana nih? Karpet dah. Karpet. Ini di mana, Mas? Ini gue pakai dah. Ini di mana? Ini di mana? Jangan enggak. Buru, lu naik situ. Di Bandung ini kita. Anjir, welcome to Bandung. Kita sini ya, Bang. Iya, gua pelan-pelan. Terus ada curug di belakangnya gitu. Oke, ini kita mau kemana, Mas? Kita mau ke suasana ini. Woi, nyampe guys. Di mana kita? Di mana kita? Di base camp ini cerita kita. Oke, mantap. Aduh, malu. Langsung bersama Mas Fatur. Ada kamar kosong. Lihat no koleksi motornya, wih mantap banget ya koleksi motornya tuh. Koleksi motornya banyak banget. 2 juta. 2 juta. Dari Bekasi. Lu pada ngopi enggak? Nah, boleh tuh. Ngopi ya? Kalau ada, Ada mau apa kopi apa? hitam. Kopi Kopi biar, kopi biar. Kepala dia, kepala dia, kepala Saya dia. lihat itu. Itu masalah anjing. Malam nih anjing baru Ini saya bawa, lupa tadi. Mau minum ya? Aduh maaf ganggu ini enggak masalah. Enggak ada masalah. Jadi ini base camp ini cerita kita. Iya. Oke, mantap. Ya ini tempat-tempat barudak ngedit barudak kalau di sini barudak guys. Mantap. Ini kantornya, guys. Gue nyewa belakang satu bak gudang. Oh. Makanya barangnya kelihatan dikit kan, padahal kalau kerja nggak karuan. Iya. Gila. Ya, just buat kerja. Mas, lihat di situ. Set. Ambil sinematik itu. Koleksi lensanya. Kosongan dulu, ambil kosongan dulu. Koleksi lensanya luar biasa guys. Ini jatuh. Anjir. Deadline. Gokil. Gini loh. Pada saat itu kan strategi ya, maksudnya bisnisnya atau secara umum ya. Pasti kan di dalam situ kan jauh lebih dalam tuh secara teknis. Terus ngadepin klien. Terus kualitas kita ngambil foto dan video, termasuk
kualitas gambar yang dihasilkan sama kualitas diri. Nah, maksudnya menurut faktor itu tuh berapa persen nentuin untuk nge-up, growing? Aku juga kan ya malah vendor-vendor yang termasuk besar gede di Indonesia masih ya dia jadi diri dia aja kayak tadi Aing ngobrol gitu sama klien, masih tetap menyesuaikan dengan ya klien yang datangnya siapa. Kalau klien yang datangnya orang formal, kita sebisa mungkin tidak nyeleneh banget lah gitu. Gitu. Attitude penting. Ketika di lapangan kalau kita get in touch sama klien udah enak, kita biasa aja pun mereka udah percaya gitu. Malah enaknya di situ. Gitu kalau kitanya kelihatan bego pun klien karena udah ngobrol sama kita percaya aja. Kayak tadi aja belum apa-apa udah kita percaya aja gitu. Ya itu intinya kepercayaan klien dari situ, dari kita ngobrolnya gimana gitu. Karena kan kalau by chat mah suka ambigu, suka nggak jelas orang lu kayak gimana sih. Nah kalau by telepon kayak tadi kan ya jelas lah mungkin orangnya ternyata dia berarti minta dia yang nelfon. Nah iya, bagaimana cara Mas Fatur memberikan kesempatan untuk bisa sama-sama kita sharing by telepon? Menawarkan kah atau nunggu dia yang background aja kali ya gitu? Biasanya kalau 80% mau closing, kayak dia pasti pengen ngobrol. Oke, dari dia. Nah pasti aku kayak spill lah gitu, Kak mau ngobrol dulu atau mau gimana gitu lah. Oke. Boleh kan ngobrol gitu lah. Oh iya boleh gitu loh. Gitu. Kita pun atau ditambahkan cowoknya. Dia tambahkan cowoknya di situ lah. Enak banget loh, kayak kira temen ya Mas tadi ya. Wah, teman lama kali Mas Ucup. Udah seenak itu ngobrolnya ternyata. Kita berapa klien kayak gitu terus. Kalau misalnya ngobrol sama klien yang biasanya paling dibahas banget tuh. Paling dibahas tuh Background ya? pasti lebih ke kalau misalkan udah DP ya, udah tahu dia pengen prewedding, pasti ya preweddingnya ya, maksudnya konsepnya gitu. Mau lebih kemana ya? Kalau wedding ya udah lebih ke teknis lapangan aja. Kayak lokasinya di mana, misalkan tempatnya kayak gimana. Kalau aku saranin mending kayak tadi kan dia sebenarnya tunangannya di rumah, cowoknya tinggalnya di hotel. Wah cowok mah bagus nih, bakal dapat follow. Terus kan ceweknya kayak iri kan, ya aku juga mau dong kayak gini. Nanti dia aku coba cari spot di rumah ada yang bagus enggak gitu. Itu pasti ya apa yang menurut kita bagus kita harus sampein gitu. Tapi jangan keras, maksudnya jangan apa ya, jangan kita tuh saklek banget gitu. Jangan kayak harus ada temen aku yang gitu, tapi ya ujung-ujungnya mati. Kliennya jadi nggak ngerasa nyaman gitu. Kok aku pengen gini, dia malah dari vendornya pengennya A gitu, padahal aku pengennya B gitu. Oh iya sih, kayak egoisan itu. Nah, jadi kayak kolaborasi aja. Sebenarnya konsep karena fotografer tahu yang bagus, klien tuh taunya pengennya yang dia tahu aja. Ya udah kita kolaborasiin. Oh bagusnya yang kayak gini nih, kita coba kita cari yang hampir sama kayak yang kakak, tapi kita juga harus dapat nih yang bagusnya gitu. Mas Fatur apakah terlahir dari orang yang paham kamera? Enggak. Kamu kuliah Asos ya? Tidak mengerti. Editing hanya dasar tadi kan yang dibicarakan di awal tuh. Canva, nggak tahu gimana prosesnya, dan itu benar-benar ini olah sendiri semuanya. Dulu sih SMA pernah ada mata pelajaran Photoshop, udah itu doang. Itu aja ya? Basicnya itu. Terlahir dari yang tidak mengerti kamera. Mada pun bisa sebenarnya Mas. Semuanya bisa. Nah, setuju atau tidak Mas? Ini aku lagi interview nih. Asik. Jangan kaku dong. Ini nggak ditaruh di YouTube, cuma ditaruh setuju. Oh iya boleh. Di bos cuan bos langsung. Anjing lagi. Ma aku seneng. Jadi gini sih Mas. Aduh anjir. Gua kan terus orang yang nggak pede dengan hasil gua kadang gitu, binder. Oke, gua takut ibaratnya ini jelek atau bagusnya tuh gue nggak tahu. Nah bagaimana cara kalau aku tipe manusia yang kacamata kuda tebel gitu. Nggak ngeliat kanan kiri, udah aja bodoh. Maksudnya ya bodoh amatnya ya nggak sebodoh banget, maksudnya dengan akal lu kayak nggak usah ngebayangin kalau ada orang masukan, ada kritik ya terima, tapi jangan minder. Udah ya udah aku hasil kemarin gini, hasil besok harus lebih baik gitu. Itu aja ya. Aku gitu, teman-teman aku pun bilang Fatur mah mukanya tebel, nggak ngeliat kanan kiri gitu. Banyak dulu pas aku naik harga, teman-teman lagi stuck di
standar lah gitu loh. Cur, Caka baru gini udah naik banget gitu loh. Ya aku mau bodo amat kalau ada kayaknya berat rezeki, kalau ada alhamdulillah gitu loh. Yang penting aku tetap bikin sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Dan tidak mungkin lagi untuk menurunkan harga. Menurunkan emang gratis. Di luar diskon ya. Dan tidak mungkin lagi. Kayaknya bakal naik terus lah insya Akan Allah. insya Allah ya, diskon pun tetap ada. Itu konsep paksain nggak? Kalau sekarang aku maksain naik karena aku pengen ngefilter klien, ngefilter kerjaan biar nggak numpuk banget. Ya alhamdulillahnya aku masih ada bantuan teman-teman yang ngajak freelance. Jadi aku ya meskipun sebulan kosong, kayak kalau aku bro aku bulan ini kosong, oh yaudah tur tanggal tiba-tiba ada kerjaan. Alhamdulillah. Ini kan kita kan memang terakhir juga vendor juga bukan yang langsung gede atau yang langsung sedang gitu kan. Tahapannya dari yang mulai kecil, dari ketemu klien yang ada di pasar, ada di rumahan. Nah ini untuk teman-teman yang stuck di sini nih, itu gimana? Maksudnya apakah perlu paksain naik? Apa yang perlu dia dipaksain tuh? Pertama apakah yang kualitasnya? Gue naik harga, gue naik gear, gue naik kualitas apaan? Gue naik ini gitu. Maksudnya Dari itu peningkatan ya kasihan maksudnya yang ya gue juga termasuk lumayan nggak signifikan tapi ada naik dikit gitu, nggak langsung jebret gitu. Coba itu gimana tuh? Kalau aku ya, misalkan aku juga pernah di posisi di 2021 awal, pertengahan lah, seret karena nggak tahu nih kenapa kok nggak ada yang masuk, kayak apakah karena kemahalan atau karena aku karya jelek gitu, pernah minder itu atau udah dulu tiker manusiawi lah gitu. Tapi ya dengan kebetulan aku tipenya yang iri melihat orang bagus. Ya motivasinya. Aku iri, aduh aku pengen nih gitu. Nah karena aku ya di dunia kreatif mah jangan kerja sendiri lah gitu loh. Pasti harus ada partner yang setidaknya 1-2 yang bisa ngebantu kita buat hidup lah gitu loh, buat makan gitu kan. Kelihatan lu ngapain gini-gini. Kelihatan kan wet ini anjing. Ketika aku lagi di posisi stuck itu, aku lagi misalkan $0 nih, aku dikenal nih sebagai videographer, ya udah aku nawarin, ada yang bantu gitu lah, ada yang bantu buat ya setidaknya aku kerja dikit lah buat. Nah hasil kerja aku sama orang itu aku kumpulin buat nge-improve brand aku gitu loh. Oke. Nah jangan sampai sekarang pun aku masih freelance gitu loh, karena ya enaknya ketemu orang baru dapat ilmu juga gitu loh. Aku ngerasa freelance tuh ya gitu loh, ketemu orang baru dapat ilmu, ketemu orang baru dapat ilmu gitu loh. Meskipun ya uang mah harus lah gitu loh, karena kan kita kerja. Nah di situ ketika kita stuck, aku selalu mikirin kayak kerja sama orang nih, kayak mas apa sih gini loh, apa namanya, kiat-kiatnya biar nggak harus kiat sih, kayak mas aku Pedro sepi nih, apa nih, coba deh apa namanya ikutin tren. Aku pernah ikutin tren kayak bikin yang BTS terus hasil, ternyata emang itu aku tipenya kalau nggak cocok sama aku nggak cocok sama aku cut gitu. Oh ya aku cocoknya ternyata post yang terbaik. Terus karena aku dapat uang dari freelance, aku kumpulin setengahnya atau berapanya buat iklan. Aku jujur banget dari ICK bisa sampai sekarang ya dibantu sama endorse sama iklan. Endorse mah paling 20% 30%, kalau sisanya iklan. Berarti kesempatan vendor paling besar ketika ada ya sekelas artis yang saya exposure-nya besar, itu kesempatan kita untuk bisa memberikan peluang ya buat kita potong harga. Meskipun kita bakar uang atau bakar keringat, itu dia masuk langsung. Aku dulu kan yang aku ceritain di awal, temen aku misalkan dari awal emang aku kayaknya udah ngegarap foto video kan, cuma aku dikenalnya videographer karena aku nge-frame video. Udah ICK tumbuh tuh awal aku kerja sendirian, semua foto video aku garap sendiri gitu loh, kayak A65 waktu itu, foto video gitu kan. Sekalian ngasah skill ternyata di situ tuh, aku nggak sadar sih ternyata oh ya udah bisa foto gitu. Terus karena ketika aku lagi stuck nggak ada postingan, aku
aku iseng aja nge-DM temen atau ngechat temen yang pacaran, itu yang postingan paling awal ICK yang kata kamu itu tuh sebenarnya teman aku masih kuliah. Pernah. Jadi ya udah ayo kita syuting yuk gitu. Ya udah dia mau, dia suka foto-foto, dia cewek-ceweknya suka foto, ya aku udah bilang kan kalau kalian putus aku tetap upload gitu loh, nggak mau tahu gitu karena ya aku batin, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi jangan merasa stuck, tapi harus cari celah di mana kamu tuh bisa ngisi apapun itu untuk brand kamu gitu. Jadi misalkan kita nggak ada klien nih, ya gimana caranya ada klien meskipun kita kan punya teman, kita punya circle, punya keluarga, itu manfaatin. Dan bisa kita jadikan objek. Manfaat. Yang penting nggak, kalau aku dulu nggak, ya good looking kayaknya itu penting di visual ya. Kan di dunia visual tuh ya si objek tuh kalau good looking masih wah bagus, mau dia diem aja cuma nengok doang bagus ya. Kalau video misalkan si kliennya bagus. Nah kalau misalkan kliennya standar atau ya biasa aja asalnya, ya udah kita bikin sesuatu yang bagusnya tuh dari mananya, konsepnya kah, lokasinya kah, outfitnya kah. Kalau video foto pun bisa foto detail, video detail, masukin. Kalau misalkan masih rasa objeknya kurang bagus, mas begitu. Sekian. Masih banyak lagi. Laporan. Oke guys, kita sekarang udah pamit. Oh, pegang bilang dong. Motor sampai sini aja. Enggak apa-apa. Seriusan? Jauh nih nganterin ke Bekasi. Masalahnya capek. Ntar jangan bosan-bosan ya. Kita pasti bakal ada. Sehat selalu, biar sukses ICK, Mas Fatur juga. Barangkali kalau di Bekasi kita bisa bantu juga ya Tom ya. Kita siap Mas Fatur Udah, kirim aku sih. udah dibantu sama Tommy. Masya Allah, Diki belum tapi ini Diki belum nih. Aduh. Bang Ucup, capek banget nih. Nih Mada nih suka yang kayak gini-gini nih Bang, Mada Bang. Itu anak SD. Tipikalnya. Ih, Mada suka kayak gitu.